نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi matiin ya, matiin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا كريم ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه كافي مزيده يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال يديك الكريم العظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا لأولادنا ومشايخنا لإخواننا في الدين ولأصحابنا أحبابنا لمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة ورزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك ومن علينا بكل ما يقربنا إليك وقرنا بعواف الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم اجمع بيني وبين من تعلم له علم النافع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang belum dimanain mana Sar? Ya kaum Majlis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majlis ats-tsamin asyara utawi ku majlis kang kaping 18. Waqala lan ngendika sapa Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Situ aja udah. Situ aja di bawah. Dia moga nilar bener semoga Gusti Allah anu ada saking Tuhan saya bukratan ing dalam bukratan ahad ing dalam isuk dina ahad beribati ing dalam pesantren sadisa asyara ing dalam tanggal 16 Dzulqa'dah
sittata khamsin yang dalam tahun sanata khamsin dalam tahun 5 warba'in dalam 40 wa khamsimiatin la 500 ba'da kalamin yang dalam selesainya obrolan ngandika ing lapad qad akhbarakallahu azza jalla bi jihadaini teman-teman wis ngawartaaken ka ing sira sapa Allah Gusti Allah azza jalla bi jihadaini kalawan perjuangan loro perjuangan peperangan perjuangan loro zahirin nyatane sawiji zahir wa batinin lan kapindho batin al batinu maqate batin iku jihadun nafsi merangi nafsu wal hawa lan kepengen wa tabilan wa taqwa syaitan lan syaitan atau batilan tobat anil ma'asi saking pira-pira kemaksiatan wa zallatilan saking kepeleset wasabatilan tetap alaihi atas tobat watar al-batinu jihadun nafsi wal hawa wa tab'u ya wa tab'u ropak semua matub ke jihadu wa syaitanu wa taubatu anil ma'asi wa zallatu wasabatu alaiha yang atas tobat wa tarkus syahwati lan ninggal sakaya kepengen al muharramati kang den haramaken apa syahwat wa zahirul lan utai perjuangan zahir iku jihadul kufari merangi pira-pira kafir al-mu'anidina kang pada menentang kabeh sapa kufar lahu maring Allah wali rasul lan kadue utusane Allah sallallahu alaihi wasallam wa muqa wa muqasatu suyubihim lan nandingi pira-pira pedange kufar wa rimahihim lan pira-pira tombake kufar wa sahasihamihim lan pira-pira panahe kufar yaqtuluna pada ngabunuh kabeh saka kufar wa yuqtaluna lan den bunuh kabeh saka kufar Al jihadu makote perapat perang bal batino kang batin apa jihad iku as'abu lebih angel lebih sulit apa jihadul batin minal jihadiz zahiri tinimang saking perang zahir liannahu karena satunya jihad al batin iku syai'un sewiji-wiji mulazibun kang netepi apa syai' mutakrirun tur kang ulan walen apa syai' wa kaifa la yakun as'aba minal jihadiz zahir lan hale kaya apa ora ono apa jihadul batin iku as'aba lebih sulit minal jihadi trimang saking perang zahir zahiri kang zahir wa huwa ala utawi jihadul batin iku qat'u ma'lufatillahi qat'u ma'lufatin nafsi ngaboikot magataken ngaboikot sakehe kang den pengene nafsu minal muharramati bayane saking sakehe kang den haramaken wa hijroniha lan ninggal kata wa hijronu matu ke kota lan ninggal nafsi wa imtithalu awamir syarilan mematuhi pira-pira perintah syara wal intihaulan ninggal saking cegahan syara pamanim tasala maka utai sapa wong iku imtasala patuh sapa man amrullah ing perintah Allah azza wajalla fil jihadaini ing dalam jihad loro hasalat maka makoleh atau berhasil lahu kode iman
opo al-mujazatu kesuksesan, kejayaan atau pembalasan dunia yang dalam dunia wa akhiratan lan dalam akhirat. Al-jarahatu tesake luka fi jasadi syahidi ing dalam jasad wong kang mati syahid iku kalau fasdi kaya canduk bekam dia di ahadikum ing dalam tangan salah siji sira kabeh la alama laha indahu ora ono lara ikulah kadwe syahid ikulah kadwe jarohat indah yang dalam sandingan syahid wal mautu lan utai maut bi hakil mujahidi ing dalam hake wong kang merangi li nafsi maring nafsune maring awake mujahid iku at-taibu kaya wong kang tobat min dzunubi saking pira-pira dosane mujahid dosane taib kasyurbil ikunya khabarnya jangan di situ utai kematian bihaqil mujahidi li nafsi at-taibi kang tobat min zunubi saking pira-pira dosane taib iku kasyurbil atasyani tetap kaya ngombene wong kang lak lil ma'i maring banyu albaridi kang atis apa maun. Pengajian di majelis Tuan Syekh Abdul Qadir yang ke-18. Beliau pernah berkata begini radhiyallahu anhu. Pengajiannya dilaksanakan pagi-pagi hari Minggu Birribati di pesantren beliau di Baghdad. Sadis Syahasara Dzulqa'dah tanggal 16 Dzulqa'dah sanata khamsin wa arba'ina wa khamsimatin tahun 545 Hijriah. Setelah beliau ngobrol lalu nasihatnya begini. Sebelum pengajian ngobrol dulu sama tamu-tamu, nasihat-nasihat baru mulai pengajian, begitu kira-kira. Qad akhbarakallahu azza jalla bi jihadin. Allah tuh benar-benar telah ngasih info kepada kamu, kepada kalian. Benar-benar udah dikasih tahu oleh Allah tentang dua macam perjuangan, dua macam peperangan. Zahirin wa batinin, ada perang fisik zahir, ada perang batin psikis. Ada perang lahir, ada perang batin, ada perang konkret, ada perang abstrak. Ada perang nyata, ada perang tidak nyata. Gak nampak. Kalau perang zahir mah tahu tuh, kayak sekarang Palestina ngelawan Israel atau Rusia dengan Ukraina. Kalau perang batin gimana ini? Kalau batinu jihadun nafsi, perang batin itu perang psikis. Jihadun nafsi, perang melawan nafsu. Nafsu itu sebetulnya nggak salah. Cuman ketika dia dikendarai setan, jadi ngejerumusin gitu. Masih ingat nafsu ada berapa? Halo? Nafsunya seberapa? Wah, nggak ada ngawal, pantesan ngikutin nafsu kene wae. Waduh, jangan-jangan kayak Dr. Snock ini. Dr. Snock Horgronya.
di Aceh dulu dikira mah ulama, Abuya, khutbah, ceramah, ngejelasin tafsir hadis, ternyata selagi nipu orang Aceh supaya dikira ulama, padahal musuh dalam selimut. Padahal musuh dalam-dalamnya. Dia mendalami agama Islam tujuannya untuk divide et impera, memecah belah umat supaya bisa diadu domba. Sekarang nih mulai lagi nih, mulai mau pecah-pecahan. Aduh, Habib Rizik udah nabuh genderang perang. Perang, takbir. Perang sama siapa? Kata Ki Imad. Kata Ki Imad, perang sama siapa? Kita mah berdoa aja, mudah-mudahan Indonesia aman. Kata Kiai Agil Siroj, Doktor Kiai Haji Agil Siroj, harusnya jangan ngajak perang fisik, karena Kiai Imad itu ahlul ilmi, ilmunya mumpuni, ya lawan dengan ilmu lagi gitu. Beliau ahli apa tuh namanya, apa tuh bukti-bukti manuskrip. Beliau ahli manuskrip, ahli sejarah. Buktinya ini, faktanya seperti ini, ya lawan lagi, bantah dengan ilmiah lagi. Tapi sampai saat ini belum ada, kata Kiai Agil Siroj, belum ada di kalangan Ba'alawi yang bisa menandingi argumentasi Kiai Imad, apalagi menjatuhkan. Belum ada di seluruh dunia, belum ada. Sehingga banyak ulama-ulama yang ahli ilmu yang tadinya kontrak dengan Kiai Imad, protes, sekarang ikut. Tidak sedikit. Kenapa? Karena ilmiah, masuk akal, ini ilmunya, landasannya ini nih gitu. Luar biasa Indonesia nih, ujian terus. Belum lagi sisi politik, sebetulnya udah ada dari sananya. Tenang baik. Nanti ada banyak hikmah biasanya, ntar juga lewat. Likulin hikmah, setiap kejadian ada hikmah nanti. Penting jangan anarkis saja. Nafsu Allah ciptakan pada manusia sebanyak 7 macam kan. Ada nafsu ammaroh, nafsu lawamah. Ini 2 nafsu ini yang menjerumuskan manusia ke jurang neraka, celaka dunia akhirat. Kenapa pejabat begitu untuk mencapai sebuah jabatan dan kedudukan tinggi, dia sekolah dari SD, SLP, SLA, terus kuliah sekian tahun, terus jadi pejabat, lalu naik lagi jabatannya, lalu naik lagi, terus sampai tinggi jabatannya, tiba-tiba jatuh menyakitkan. Kenapa? Ikutin nafsu. Nauzubillah. Ada jenderal, aduh, udah untuk memperoleh kejeneralan itu bertahun-tahun, belum pendidikannya akpol, terus menjabat ini, jabat itu, sampai jenderal bintang sekian, tiba-tiba hancur. Kenapa? Ikutin nafsu. Nauzubillah. Ada jenderal, aduh, udah untuk memperoleh kejeneralan itu bertahun-tahun, belum pendidikannya akpol, terus menjabat ini, jabat itu, sampai jenderal bintang sekian, tiba-tiba hancur. Kenapa?
Kenapa? Nafsu. Nggak bisa mengendalikan nafsu. Ada pemimpin-pemimpin, pejabat daerah sampai ke atas, tiba-tiba mendekam di tahanan Sukamiskin Bandung. Kenapa? Nafsu. Tidak bisa kendalikan. Ada tokoh agama katanya ilmunya banyak, tiba-tiba kemarin masuk ke tahanan berapa bulan lalu itu. Biasanya dihormati di lingkungannya, naudzubillah min dzalik, sampai rumahnya di polis lain, masih di daerah kita, di perumahan terbesar di sini. Rumah jadi polis lain, lalu dipakein baju kuning keren, lalu dipoto, dihormati orang, sesepuh di lingkungan, di banyak lingkungan, tapi tiba-tiba pakai pakaian oranye. Kenapa? Ikutin nafsu. Kemarin ada katanya ngaji anak-anak 2 bulan lalu ya di Tebet. Tiba-tiba sekarang masuk ke jeruji besi. Kenapa? Nafsu. Ikutin nafsu. Jadi kalau orang tidak kenal musuh, bisa-bisa yang harusnya dimusuhi itu musuh malah dijadiin teman, bahkan dipatuhi, diikuti. Nah ini Dr. Stockholm, dia musuh karena orang-orang saat itu tidak kenal bahwa dia musuh, dikiranya kekasih aja, dikiranya teman, dikiranya guru, diikuti. Akhirnya perang saudara. Ya kalau makin kenal, oh ini musuh nih, harus waspada saya nih. Wah ini musuh nih. Nah ketika makin kenal itu musuh, maka kita makin waspada, bahkan kita makin mempersiapkan diri untuk melawannya. Nah itu. Jadi karena nggak kenal, yang harusnya dimusuhi dijadiin teman malah diikuti. Makin kenal, makin waspada, makin siap, gitu. Jihad. Nah ini fal batin jihadun nafsi, perang lawan nafsu. Nafsu yang harus diperangi 2, nafsu lawamah, nafsu ammaroh. Nafsu lawamah banyak tentaranya, nafsu ammaroh juga banyak, 2 geloba tentara neta. Nafsu yang menghantarkan ke surga 5, nafsu mulhamah, mutmainnah, radiyah, kamilah, mardiyah. 5 tuh. Yang mau yang kejerumusan ke neraka berapa? Yang mengantarkan ke surga berapa? Biasanya 2 lawan 5 menang mana? Tapi faktanya kebanyakan menang 2. Aduh, salah. Kenapa tukang-tukang dagang ngurangin timbangan? Kenapa? Ngikutin nafsu, syahwat, ingin kaya, menghalalkan berbagai cara. Kenapa bos-bos Spanyol, non Spanyol? Hah? Kok tahu banget Pak Agus? Pengalaman gitu? Aduh, ikutin nafsu. Kenapa ada kiai-kiai isinya 2, 3, 4? Kenapa? Nafsu yang boleh itu mah boleh, Allah juga nggak bolehin. Yang nggak ngebolehin siapa?
Hah? Yang nggak ngebolehin makhluk. Ay Allah pencipta makhluk ngebolehin nggak? Bolehin. Jadi itu nafsu yang dibolehin asal lewat pintu yang namanya nikah gitu. Laku-laku bagus. Ayah kamari hampir laku. Waduh menghilang ayang beb. Cek Allah sih ker tobat sih ya, iya hade ketipu nafsu sih ya, disingkir-singkirkan ku Allah penghalang tobat, awaik penghalang tobat. Buku kerhusuk Allah malah meleng-meleng ngelirik sana sini nggak bisa. Persihin, sikat, buang keluar. Karena gitu bahasa umur jagung sebelagu ya. So ada nggak merasa hebat tobat, dicoba kok Allah ada dayang subi, wak wak wak. Yang tadinya fokus ke Allah mulai fokus ke sana terbagi. Tai ayam merasa coklat, buku hidung leteng hitam, kelihatannya ke kuning langsat. Itulah nafsu syahwat. Boleh-boleh aja sih kalau udah stabil imannya. Silakan kamu menambah istri 2, 3, 4 asal lewat pintu yang namanya nikah gitu. Boleh tuh mah nafsu ge. Malah kalau nggak ada nafsu nggak bakal nikah kita. Jadi nafsu mah itu bagus tuh, anugerah itu. Kau sih tuh nikah nggak seumur 50. Tenar nafsu tuh. Jadi itu mah nafsu bagus asal dengan cara yang dibenarkan Allah. Kecuali lewat ilegal, waduh kumpul kebo, waduh itu mah dunia neraka akhirat lebih-lebih. Ini perang melawan nafsu hawa, juga berjuang melawan keinginan yang tidak, keinginan yang tidak diridhoi Allah. Kita punya mata, kita punya telinga, itu ngelihat, dengar apa aja anak-anak pasti pengen, itu normal, itu normal. Makanya puasa itu bukan hanya ngendaliin makan dan minum, tapi ngendaliin penglihatan, ngendalikan pendengaran yang diinginkan gitu. Ngelihat kendaraan bagus ingin, ngelihat rumah bagus ingin, ngelihat perempuan bagus ingin, laki-laki bagus ingin, ngelihat uang banyak ingin terus. Makanya waktu saya suka ingat aja jalan sama guru dulu, dilatihnya tuh kayak begitu. Pas jalan mau ke Serpong waktu itu kalau nggak salah BSD, di jalan ada mobil bagus-bagus, mau istighfarin. Saya mah bukan pengen yang itu ya Allah, pengen Engkau aja pemilik segalanya. Lihat rumah mewah ingin istighfarin. Syahwat. Secara normatif ya dianggap wajar gitu, cuman bagi orang-orang yang ingin dekat dengan Allah nggak wajar, sebab ingin selain Allah gitu. Apakah ketika diistighfarin bukan pengen itu, saya ya Allah hanya pengen Engkau, pengen dekat denganmu, pengen ridhomu. So kalau Allah udah ridho di dunia udah kayak di surga, walaupun kata orang tidak punya apa-apa. Nabi Isa tidak punya apa-apa, rumah aja nggak punya, tapi nyaman, dunia akhirat surga. Syekh Waisul Qarni nggak punya apa-apa, tapi di dunia nyaman, di akhirat surga. Tapi Syekh Abdul Qadir punya segala-galanya, di dunia nyaman, akhirat lebih-lebih. Suka-suka Allah itu mah. Jadi orang yang sudah bisa jihadun nafsi, jihadus syahwat, hawa nafsu, itu mah ada tiada biasa aja. Alphard sama odong-odong biasa aja. Emas satu kepal, debu satu kepal biasa aja. Gitu kan kemarin sudah dibahas. Biasa, baik biasa. Di hati teh, oh boga Allah, oh milik Allah, oh milik Allah gitu.
Itu orang-orang yang spesial. Orang-orang yang sudah ahli mengenal Allah. Nyamuk ya. Suka ingat aja itu Abuya waktu habis ngaji di Cimone. Abuya mau tadi beres ngaji jam 10:30-an. Kan biasanya dijemput, antar jemput. Mobil banyak tuh, mobil yang bagus-bagus, yang biasa. Ada losbak juga. Losbak itu ada juga mobil bagus di depan losbak. Itu beliau mau naik losbak, mau dianterin ke Pandeglang. Udah sarungnya udah dikeatasin, udah nyengklak gitu, naik losbak di belakang lagi. Bukan itu bang, mobil depan. Aduh. Artinya apa? Udah nggak kelihatan. Mobil bagus, mobil biasa, mobil udah nggak kelihatan. Itu abu ya. Kalau ada perempuan cantik, perempuan tidak cantik, semua salaman cium tangan. Cium tangan. Secara fikih mas syariat kan nggak boleh, bukan mahram. Iya. Tapi kok diterima semua cium tangan, cium tangan. Weh, jangan buruk sangka. Abuya mah tuh ngelihat yang cantik yang jelek, udah gak kelihatan, udah kayak kadal semua kelihatannya. Udah nggak ada beda, udah. Ya secara syariat beliau pasti batal wudunya itu, beliau ahli. Tapi udah nggak kelihatan. Coba-coba, bagus. Nah, nih cantik nih, cium nih tangan. Ini enggak, jangan, batal. Nyetrum, bagus, mau nyetrum. Oh, Abuya mual. Ke Istana Negara aja diundang berkali-kali, nggak pernah nanyain transport. Ada tiada nggak ada urusan, gede kecil nggak ada urusan, bahkan nggak pernah dimakan. Masya Allah. Makanya yang burung-burung sangka itu yang ngejelek-jelekin beliau di medsos, waduh, bukan sedikit. Tapi itu senyum aja. Dipuji enggak, mekar hidung, dihina enggak sakit, biasa aja. Itu makhluk yang muji, itu yang menghina makhluk. Itu terserah Allah. Siapa yang ngegerakin yang muji, siapa yang ngegerakin yang menghina. Stabil guys, nggak semua pohon ke Allah, tama udah nggak akan lambat ingat ke Allah. Yang nipu, waduh, udah bukan 1 2 yang nipu. Mobil 8 kali ketipu, urusan mobil. Yang paling dahsyat, pinjam uang 250 juta, jaminannya apa? Supra X. Motor termahal di dunia. Ada lagi yang pinjam uang sekian, jaminannya sertifikat. Begitu dicek, sertifikat tanah kuburan. Kajen. Ternyata nggak stabil iman. Sampai ditanya sama asprinya, kodamnya, bah, abah ketipu sekian MMM. Ingat atau ingat? Orang-orangnya ingat. Kok abah tenang aja? Hahaha. Paling mah wali ya. Di awal dunia mau kau hargaan. Jawaban singkat padat, bung, nggak mau ngejelasin panjang-panjang kali. Sendal ada pakunya aja ya itu. Sendal jepit coklat, ada pakunya kali ya. Ini berdarah.
yang kiri, takut lupa nanti. Iya, paku. Kalau nggak ingat sama takdir yang jengkel ini. Oh, udah takdirnya, oh udah takdirnya, oh udah takdirnya. Lambat aja ingat ke Allahnya yang bikin takdir, udah jengkel, nyesek, aduh kenapa nih paku berantakan di mana-mana, keinjak aja, nggak usah tanya kenapa, nggak usah, emang udah begitu takdirnya. Cuman hikmahnya nanti ke depan harus jaga kebersihan. Membahayakan, pantasan buang paku itu di yang suka dilewati orang itu jadi amal soleh ya, luar biasa, karena nyelamatin orang-orang. Sombong, dengki, ria, ujub, benci, dendam, itu semua cinta dunia sumbernya. Nah itu tuh nafsu itu yang harus diperangi. Enggak ridho sama takdir, enggak ridho sebuah kejadian pahit, itu nafsu itu. Oh itu diancam banget sama Allah itu. Enggak sabar terhadap setiap cobaan-cobaan, aduh ancamannya luar biasa. Nafsu itu. Sebab nafsu mah enggak mau yang pahit-pahit, enggak mau yang enggak enak. Pengennya enak terus. Ketika dikasih kepahitan, waduh jengkel, nyesek, benci, dendam, Rasulullah, gitu. Nafsu itu. Sampai dalam hadis kursi Allah kan ngancam ya, man lam yasbir ala balai wa lam yarda ala qadai wa lam yashkur ala na'mai fal yasbir fal yatlub fal yakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwaya. Siapa yang tidak sabar dengan cobaan-cobaan dariku, tidak ridho dengan takdir-takdir keputusan dariku, tidak syukur terhadap nikmat-nikmatku, fal yakhruj min tahtis samai, keluar dari kolong langit itu. Kemana bagus? Diusir keluar kolong langit kemana? Kolong ranjang. Mau ke kolong ranjang, fal yakhruj min tahtis samai wal yatlub rabban siwaya. Kalau nggak salah gitu hadis. Cari Tuhan selain aku. Ancamannya dahsyat. Makanya di halaman-halaman awal dulu kan, kalau terjadi hal-hal yang tidak nyaman, tiba-tiba tidak enak dan musibah apapun lah, jangan, kenapa bisa terjadi? Gimana sih? Jangan kayak begitu. Oh iya, sudah terjadi, apa-apa. Oh iya, sudah terjadi. Oh, ini nggak mudah ini. Makanya jadi ikon Gus Dur, gitu aja repot. Sudah saya maafin, begitu aja repot, sudah terjadi. Terus guru begitu, kajen. Itu bahasa orang-orang yang spesial imannya. Masya Allah. Sehingga tenang di dunia, tenang di akhirat apalagi. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Apakah ketika kita, bukan itu yang aku inginkan ya Allah, astagfirullah, saya hanya pengen engkau, pengen ridhomu, pengen dekat denganmu, bukan itu, astagfirullah, bukan itu, astagfirullah, bukan itu, astagfirullah, bukan. Apakah ketika kita selalu melatih seperti itu lalu tidak akan punya apa-apa? Kalau udah ada jatah mah datang, nggak akan ketukar, pasti ada waktunya semua. Tapi ketika dia dikasih jatah oleh Allah, nafsunya sudah ngeringkuk, udah nggak berdaya, udah biasa, udah nggak ada rasa.
Udah nggak ada rasa beda antara mobil mewah dengan losbak gitu, biasa aja. Udah nggak ada gengsi, udah nggak ada malu di kalangan makhluk. Oh, masya Allah. Jadi perang batin itu melawan nafsu, melawan hawa nafsu, melawan watak, karakter. Watak manusia kan mata pengennya ngelihat yang indah-indah, yang bagus-bagus. Perang itu. Telinga ngedengar yang indah-indah, yang merdu-merdu. Perang itu, perangi. Lidah pengen yang enak-enak. Perangi itu, perangi. Jangan, apalagi jangan perangi, jangankan ambisi, malah perangi harusnya. Saya ingat aja ke Habib Alwi itu Al-Habsyi sama Ustadz Titin waktu jadabnya itu. Mau makan, masuk ke dapur rumah guru, mau makan, mau ngambil nasi sama lauk pauk enak, begini nggak nyampe, ini lagi ngedeketin nggak nyampe, kayak ada setrumnya gitu, kayak bakta, kayak takut ke setrum. Ini lagi, saya juga ngeliatin itu waktu di dapur, saya habis nyuci piring apa ya, tuh mau ngambil tuh nafsunya mau ngambil, oleh Allah dipermainkan. Sih karena aku nafsu kene eta. Jadi dia ngambilnya karena nafsu, bukan Allah yang ngegerakin gitu, lupa ke Allahnya. Ini lagi. Terus nengok yang di lantai, yang sedang dimakan kucing. Terus mana dia makan yang dimakan kucing? Akur nggak sama nafsu tuh? Nggak cocok sama nafsu, biji-bijian. Tuh kedididik ku Allah eta. Apalagi Habib Ali, wah, kopi. Udah kopi maghrib, kopi. Bingung kopi. Kadang saya, kadang Mang Sukra tuh, kadang Mang Fahrul. Taruh, aduh, pecah. Itu pendidikan, kata guru. Kamu jangan karena saya ngasihnya, karena Allah. Waduh, pecah. Kopi, pececeran. Atau nggak paham waktu itu mah. Saya beling, waduh sering banget beling piring. Atau diterima, nggak pernah ngambil, dia mah taruh aja di depannya. Itu kan minta mah maghrib sore, diminum pagi-pagi udah ada semutnya. Minumnya juga begini, berapa menit begini, ntar ke gagang gelasnya, nah udah nempel berapa menit. Terus gini lagi. Pikasalen pokoknya mah tak jeung nafsu. No itu orang kayak gitu tuh namanya dalam hikam sukutul irodah, sudah dikat keinginannya oleh Allah. Nggak bisa ingin sendiri, nunggu digerakin Allah dalam segala hal. Udah nggak punya keinginan, sukutul irodah, diirodah oleh Allah. Tuh. Udah nggak ada ikhtiar, milih pengen ini pengen nggak bisa, ngejengkang bisa nyana, jungkir balik gitu. Ke kamar mandi, misalnya ini kamar tidur nih di depan rumah guru tuh, di kamarnya spesial disiapin sama guru. Kamar mandinya di situ paling 5 meter, bisa 1 jam itu jalannya. Terangkat kaki kanan, belum diturunin tuh, mungkin 10 menit baru turunin. Aduh, gitu. Kalau nyaksiin, ya memang benar al-majdzub indal awam majnun. Orang majdzub menurut orang umum itu gila. Cuman tergila-gila ke Allah orang kayak gitu mah, bukan tergila-gila dunia. Kalau kita tergila-gilanya kan dunia kan ya, gila sama cewek edan, tergila-gila sama slot edan, bunuh diri. Tergila-gila sama makhluk gila. Kalau orang kayak gitu mah tergila-gila sama mabuk cinta. Perang melawan tabiat kita, masya Allah. Jarang tidur malam, duduk aja, tidur enggak?
ada itu walang sangit, waduh banyak walang sangit ngerubung badannya, dibiarin aja. Mungkin kalau dia aja begini, saya makhluk Allah, kamu mau kalian mau kalau terserah, dari Allah terserah, udah makan darah saya atau gimana. Pan bau walang sangit ya, satu aja bau banget, apalagi ratusan ekor. Pas guru sedang tidur, dicari sama tetangga. Waduh, yang pada cinta ke guru. Iya Chan Habib edan dia ngeganggu guru baik. Ikut borgol, masukin ke truk engkel, dibuang di solear, diijeun jeung monyet. Guru begitu bangun, kemana Habib? Sama itu orang-orang katanya di Bagejag, bawa ke solear. Ai, kenapa? Itu katanya ngeganggu kiai. Ai, udah tapi jadi. Kalau tahu mah nggak boleh, Bu. Itu karena dikiranya orang gila. Dan orang umum tuh nggak dosa mengatakan beliau gila. Nggak dosa karena memang sesuai dengan kapasitas iman dan ilmunya. Al-Majid ba'indal awam majnun. Ntar datang lagi, ntar berapa hari datang lagi. Pernah suatu datang bawa karung satu, isinya kambing dapat motong, terus sama satu lagi kambing yang dituntut. Kambing siapa kali? Kalau ditanya mungkin jawabnya kambing Allah, gitu kira-kira. Mungkin begitu jawabnya. Bagi beliau halal, bagi kita mah haram. Aduh. Jarang tidur itu. Tidur paling sebentar, tar melek lagi. Waduh, menakutkan melihat sorot matanya. Sekian tahun menghilang. Begitu datang lagi Gandaria. Anak pergi keliling dunia mencari murid, ngomong sama guru tuh. Tapi satu pun tidak ada yang lulus. Semua jatuh tidak. Ada yang 90% jatuh. Keburu-buru sangka mereka. Digembleng ke Allah. Cuman guru nggak bilang begini. Cuman kamu yang lulus. Nah begitu. Ke saya nggak bilang gitu. Tapi kan, waduh, dahsyat itu. Pas mau lulusnya itu Habib Alwi naik ke loster jendela yang dekat majlis itu. Naik. Pakai bangku kali itu, pakai apa itu? Kiai, ada uang 1,5 juta. Guru lagi di kamar, keluar tahu jam berapa, itu malam. Wah ada Habib, cuma ada 900. Ya nggak apa-apa, kasih. Besoknya dipulangin lagi. Oh itu artinya mahar. Udah lulus, mahar. Formalitas doang tuh mah, warkam, kasih lagi. Beda jeung Habib nusuk nararipu, beda sama mana keribut ya Balawi. Alhamdulillah. Kasih lagi, udah gitu. Begitu beres. Berapa waktu kemudian datang jin 1000 jin, bukan satu. Kami pengen mengabdi kepada kiai, pengen ngabdi, pengen ikut kepada kiai. Ditolak langsung. Saya tidak butuh diabdiin makhluk, saya tidak butuh dilayani makhluk. Kalau kau mau ibadah ke Allah langsung. Lulus tuh. Oh kalau kita jangan 1000 jin, 1 jin. Oke, kau ikut aku ya. Ambil semua uang di ATM. Siap. Bopong tuh janda cantik. Siap. Buat saya Tuhan Agus tuh kan menderita, harus diblokir 11 tahun. Masya Allah. Lulus tuh teka goda aku jin, pengen melayani guru tuh 1000 jin. Lulus, datang terakhir malaikat Jibril. Tapi ini hanya orang khusus yang dikasih tahu. Tidak ada yang kasih tahu kecuali orang spesial. Datang malaikat Jibril, selama kau lulus usul Allah. Jadi wali lah mencari orang wahid, jadi wali usul.
Itu diceritakannya ketika beliau sudah wafat sama orang spesial. Cobaannya bertahun-tahun. Cuman guru mah walinya wali mastur, jarang dikenal oleh orang. Kalau macam wali Songo, Abah Uci, wali masyhur namanya gitu, terkenal. Guru wali mastur, kecil orang-orang tertentu yang tahu. Kalau wali masyhur yang ziarah wame siang malam. Kalau wali mastur kadang gak ada yang ngeziarahin gitu, bedanya. Kalau wali masyhur kadang-kadang pernah dulu guru bilang tentang abahnya Abah Uci. Itu abahnya Abah Uci kan pengikut Thariqah Qadiriyah kan, termasuk mursyid bagi Abah Uci. Waktu masih ada luar biasa. Kadang karomahnya juga diperlihatkan oleh Allah. Suatu saat ada beliau mau berangkat haji, ada jamaah-jamaah pengajian ingin ikut bareng sama beliau. Uangnya belum disetorin, masih di kamar. Tiba-tiba ada berapa pencuri masuk. Itu aneh tuh pencuri, ngitungin duit sampai pagi nggak selesai-selesai. Atau keburu ketahuan sama Badami hati. Aduh, ketahuan, kasih makan, ya udah pulang tobatnya. Temenan dilapor polisi kalau situ mah temenan. Penting ketahuan, suruh tobat, kasih makan, kasih uang, udah. Itu karomah. Zuhurul karomah. Saya masih umur berapa waktu itu ya, 5 tahun atau 6-7 tahun itu diajak, karena mondoknya bareng sama almarhum abah beliau di Kosambu Kiai Muhyiddin. Masyhur, begitu wafat, lautan manusia kayak Abah Uci gitu yang takziah. Wali masyhur namanya. Kalau guru wafat yang takziah paling yang kenal beliau. Makamnya diziarahin sama muhibbin khusus aja. Itu bedanya wali masyhur dan masyhur. Nah, beliau mengatakan pas ada yang dari Cilongok, Abah Damyati yang takziah, lautan manusia Kiai. Abah Damyati itu wali Allah jebolan ti ahli dunia, itu kata guru. Sehingga viral, wali Allah beliau, cuman jebolan ti ahli dunia. Lamun halwi Habib Alwi, wali Allah jebolan ti surga, gitu. Makanya jarang yang tahu gitu. Termasuk aing kayak koski ya, gitu kira-kira gitu. Master, maksudnya guru gitu, bukan saya. Kalau Habib Alwi wali Allah jebolan di surga dan nanti akhirat, termasuk saya mungkin begitu guru tuh nanti akan seperti ini gitu. Kewaliannya mastur, tidak viral. Wali Songo viral, makanya dunianya melimpah Abah Uci gitu. Followernya luar biasa, subscribernya luar biasa gitu. Kalau zaman media sekarang gitu. Tapi itu tidak jadikan rumus. Ada juga yang viral tapi jebolan dari surga gitu. Juga perang melawan di samping nafsu, keinginan, watak-watak kemanusiawian secara umum, perang melawan setan. Sebetulnya setan itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa. Setan itu tugasnya cuma ngebisikin, nggak bisa dia menjerumusan kita, nggak bisa, ngebisikin doang. Cantik tuh sebelah kiri, mana tahu? Oh iya tak, gitu. Tengok aja.
saksi palsu. Siap kan? Gitu. Itu tak. Udah bohongin aja dia, bohongin. Siap kan? Bohongin. Salatu khairum minan naum. Masih banyak waktu. Tenang. Waktu habis setengah jam lagi. Paling kamu 2 menit bodoh. Aja jam 6 kurang 5. Siap kan? Benerin selimut, dingin musim hujan. Siap kan? Itu tak. Setan ngabisi doang tugas nah. Tak bisa ngabenerkan selimutnya nah, tak bisa. Tak bisa, nu ngabenerkan wajar lengan orang. Kedinginan hujan. Nggak usah berjamaah. Odur hujan. Siap tan. Hes deh bangun jam 10. Asain lo jeung setan. Eta gitu. Masa ke masjid jauh. Di rumah aja. Yang penting mah sholat. Siap tan. Nggak usah ngaji hujan. Siap tan. Gitu. Ngebisik doang. Kurangin timbangan 1 on aja, jangan gede-gede. 100 orang yang belanja kan lumayan 100 on. Gitu. Siap kan? Gitu. Udah tuh murah meriah tuh. Ilegal beli aja, yang penting kaya. Siap kan? Curi aja uang orang tua kamu, gampang, duitnya banyak. Siap kan? Sertifikat ambil tuh, jual abang, tanda tangan palsu. Siap kan? Urusan neraka kumangke wae guys. Siap kan? Gitu. Ngabis setan tuh cuma ngabisik. Salah kita ngikutin bisikan setan gitu. Istri kamu rewel, cerewet, tuh janda yang sebelah, sopan, cantik. Yang bener kan? Iya. Yang sering senyum sama kamu. Bener juga sih. Udah, telepon, WA. Siap kan? Ikutin bisikan, hancur. Masya Allah. Udah klik aja tuh, klik selot, klik. Bener menang ya 50.000 ketagihan terus. Sampai yang ketipu nafsu, ketipu setan. Jadi setan itu ya jadi menjerudak masuk ke dalam hati manusia lewat pembuluh darah. Lalu mengendarai kendaraan yang namanya nafsu, lahirlah kemaksiatan gitu. Tahun ini nih pengepul bandar judi slot 980 sekian triliun. Pengendalinya servernya sekarang di Vietnam, pos judi slot. Tahun depan diperkirakan 1.200 triliun. Uang hasil salah tuh, uang siapa itu? Uang tukang gojek, uang tukang kaki lima, uang karyawan pabrik, pejabat tinggi mau ikut slot, mau nyana mau, judinya judi berkelas. Nah, judi kelas menengah bawah tuh, gitu, slot. Luar biasa, 1.000 triliun. Pakai beli es dawet. Tsunami kali ya Banten. Alhamdulillah tadi. Klik aja klik. Mulus, klik. Perang batin juga adalah taubat dari berbagai macam kesalahan, kekeliruan. Kalau nggak bisa perang, ini nggak bisa taubat. Berbagai ketergelinciran, wasabat alaiha, juga konsisten dalam taubat. Ini nggak bisa tanpa jihad. Sebab rata-rata taubat itu taubat sambelnya. Tapi lumayan sih tadi. Lumayan daripada nggak sama sekali gitu. Aduh, ingat aja tuh ada orang pecinta musik, pokoknya tiap
tiap nggak kerja pasti daku, pasti. Suatu saat dapat hidayah, waduh, ngajinya rajin, sholatnya rajin, sampai kesini juga rajin, sampai bawa balad ngaji, orang-orang banyak diajak sama dia. Setan kan nggak betah ngelihat orang tobat, 1001 macam cara digoda. Begitu bercinta-cintaan dahulu, gagah, umur 40 tahunan, 40 berapa, 40 setengah, pagi sebelah, nggak berdaya, mati sebelah yang dia ingat, aduh, rumah belum selesai cicilan, bukan ingat dosa, bukan, anak masih kecil-kecil. Begitu stroke 3 bulan sembuh total. Lewat 3 alternatif, saya tanya, ini berobat di mana bisa sembuh total? Saya juga nggak tahu, katanya lewat 3 ahli pijit itu. Yang mana kalian jadi jalan? Oh iya, supaya menang Allah lah, kalau bingung-bingung. Cager menang Allah. Tobat tuh setelah seteru. Dangdut talak 2, belum talak 3 belum. Sampai dipanggil ustad oleh lingkungannya. Ngarana sarua jeung nyana tah. Karena ngaran Agus hati-hati ya. Bisa tobat sambal doang. Aduh, di lingkungannya rajin ngaji, sini rajin tiap malam bawa mobil, rombongan, pelopor pengajian. Setan gatel, goda terus. Goda. Tahun kesekian dari tobat mulai jarang ngaji. Biasanya ngaji kok kemana ya? Biasanya tiap malam rombok sini. Kok mulai sebulan paling 2 kali, lama-lama sebulan paling sekali. Di lingkungannya juga nggak hadir. Lama-lama hilang, nggak pernah ngaji. Lama, saya tanya kabarnya gimana Pak Bulan? Aduh, rujuk lagi ke dangdut. Karena baru talak 2 waktu itu. Udah nggak malu lagi ke makhluk, apalagi ke Allah. Ke musola juga jarang, kata, aduh, masya Allah. Nah, itu tuh. Wasabat ni alaiha, konsisten, istiqomah dalam tobat ini butuh jihad. Makanya suka ingat aja Bu Yayah ya, hati-hati ketika Allah mau cabut hidayah pada jiwa Anda. Biasanya ada indikasi-indikasi. Di antara tanda Allah mau cabut hidayah, buruk sangka kepada narasumber ilmu yang Allah jadikan jalan ilmu. Buruk sangka ke guru, jangan gitu. Itu di antara. Kok guru saya begini sih? Nggak cocok nih. Nah gitu tak. Makanya wajib bagus sangka. Walaupun guru secara lahiriah misal dia tergelincir, nggak bagus. Saya sering itu dicoba oleh Allah, ngelihat guru. Atau saya mah hidup tidur di rumah guru, di dalam makan bareng. Tahu kelakuan guru di dalam rumah seperti apa. Kalau nggak dibimbing Allah udah banyak buruk sangka. Tapi alhamdulillah Allah tolong selalu baik sangka. Baik sangka, pasti mungkin hikmahnya gini, mungkin tujuannya begini, itu ditolong Allah. Kalau nggak wadah. Ujian. Makanya orang yang dikasih istiqomah ngaji dimanapun, dia itu ciri-ciri mau husnul khotimah, itu ciri-ciri. Tapi orang kalau sudah tidak doyan ngaji, itu ciri-ciri bakal suul khotimah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bagaimana mungkin tidak husnul khotimah? Karena di pengajian kan akan tahu halal haram, benar? Akan makin tahu. Yang lupa jadi tahu lagi, yang lupa jadi ingat lagi, yang tidak tahu jadi tahu terus. Jadi hidupnya makin bagus. Logikanya seperti itu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah bakal bikin husnul khotimah, maka dikasih senang ke pengajian dia. Ciri-ciri itu. Kalau dia tidak senang, bahkan nggak pernah senang lagi, nah ini bahaya. Indikator kuat akan celaka. Buru-buru tobat lagi. Paksakan. Wa tarku syahawat al-muharramat, dan ingin-ingin sesuatu yang diharamkan Allah. Ingin mabuk, ingin judi, ingin pacaran, ingin
nipu, ingin melanggar aturan Allah, ini butuh jihad ini, butuh perang, memerangi keinginan yang diharapkan. Wa dhahiru jihadul kafar, sementara perang fisik adalah perjuangan fisik adalah perang melawan kafir, al mu'adinin lahu wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam, yang menentang Allah dan Rasulnya. Wa muqasatu suyufihim dengan pedang, panah dan tombak. Yaqtuluna wa yuqtalun, kadang mereka membunuh, kadang mereka terbunuh. Oh, jihad. Fal jihadul batin asabu minal jihadil zahir. Perang batin, perjuangan batin lebih sulit, lebih berat dibanding perang zahir, luar, perang senjata. Kenapa? Li'annahu syai'un mulazim mutakarrarun. Karena perang batin ini dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang sampai mati. Yang kata Nabi apa? Jihadul akbar, perang dahsyat. Waktu itu kan ada kan perang Badar yang paling besar semasa Nabi, perang Badar. Atau 1:3, tentara muslimin 300, tentara kafirin 1000, didukung oleh persenjataan dan kendaraan yang canggih-canggih waktu itu. Wow, muslimin terbatas segala-galanya. Waduh, beratnya bukan main. Sampai sahabat tanya, ya Rasul, adakah yang lebih berat dari ini perang? Ada. Ini belum seberapa. Apa itu? Jihad melawan nafsu, jihadul akbar. Pas ashabu minal jihadil zahir. Kenapa? Li'annahu syai'un mulazimun mutakarrarun. Karena perang batin ini terus tiap saat, tiap detik, dan berulang-ulang. Wa kaifala yakun ashabu minal jihadil zahir, bagaimana mungkin tidak lebih berat dibanding perang fisik? Bagaimana mungkin perang batin tidak lebih berat dari perang fisik? Wa huwa qat'u ma'lufatin nafsi, memboikot keinginan-keinginan nafsu. Pengen marah ditahan, mau iri dengki dikendalikan, mau dendam benci ditahan, malah dibaikin. Itu guru, masya Allah, yang nyantet ditolong, yang nipu didoain baik, masya Allah. Tubuhnya bokong kanan luka, paha kiri luka, telapak kaki udah nggak bisa pakai sendal jepit, sendalnya sendal benang. Kalau pakai sendal jepit dicopot sendalnya, kulitnya ikut. Tapi nggak pernah ngeluh, ridho. Wah, sabarnya bukan. Begitu, aduh, mistik, santet, bola api, ular sedang makan, kejar hilang. Masya Allah, cobaannya dahsyat dan gak pernah buruk sangka pada siapapun. Ini cobaan Allah itu. Tapi ya akhirnya suatu saat yang pelakunya ditampakkan oleh Allah, dibalas dengan kebaikan, akhirnya tobat nasuha. Bagaimana mungkin tidak lebih sulit perang melawan nafsu? Karena itu qat'u ma'lufatin nafsi, kita harus memboikot nafsu, keinginan-keinginan duniawi. Aduh, makanya saya ingat aja Kiai putranya Abah Ucu tuh, Kiai Kokom, aing mambung jadi wali ngorak keneh cenah. Karena kan emang Kiai capek, ujuna resep duit tuh mengenal. Senang duit nggak boleh, senang robot nggak boleh, senang mobil bagus nggak boleh, senang rumah nggak boleh. Mau emang mau kayak jadi wali nggak sekolah baik. Ketawa semua. Capek jadi wali warga, capek merangan hawa nafsu. Saya pernah guru tuh, Ji, kalau ada tamu temenin dulu ya. Haji lelah, ya kita lain lelah fisik, jalan lelah fisik mah nyangkul ya. Lari segala kerja gitu. Ini enggak, gurunya paling ada tamu ngaji. Apa itu? Lelah melawan nafsu. Wow, luar biasa. Mau tidur dulu nih. Ntar kalau ada tamu siapa temenin dulu. Terus ada apa, maksudnya apa? Ntar beli ada tamu, saya ngobrolin, bawain air. Terus udah kelihatannya udah bangun, baru ini ada antum minta air katanya. Pak, oh iya sini airnya.
saya wadahin ke plastik, tiup mobil, udah beres. Nah, makanya Pak Emon kalau minta air ke saya, sebaliknya ya Allah kasihnya. Pengen untung jadi rugiin aja lah. Aduh. Yang paling lucu, banyak orang minta air biar sehat. Beliau sedang sakit parah. Aneh, jalan aja nggak bisa. Sedang kamar mandi, ya, rentang aja, luka-luka loh. Itu ada Pak Anu, Ibu Anu minta air, sakit parah. Oh iya, sini. Saya kira kalau dokter nggak pernah ada yang berobat. Kalau dokternya parah sakit, ini mah beda dokter akhirat ya mah. Banyak aja itu yang minta air. Berbagai macam permasalahan hidup, termasuk sakit. Yang paling terkesan itu saya mah, aki-aki umur 80 tahunan yang dioperasi di mana tuh? Masih ingat kisahnya Pak Warkop? Iya, coba ceritain. Hah? Aki-aki umur 80 tahun bawa kantong kemih kemana-mana, kencingnya nggak bisa di kemaluan. Habis dioperasi di rumah sakit apa tuh kanker itu Jakarta, Darmais. Orang itu terep itu yang gardu sebelum pasar Kemis itu, gardu listrik terep karena Kiai, aduh iya, habis 100 juta dioperasi di Darmais, tapi jaya perkembangan ya. Kunaon emang Ki? Iya, no. Kanker prostat apa-apaan gitulah, lupa saya. Saya dengerin aja itu, saya di dapur. Udah kasih air, didoain, terus dikasih suruh minum obat godogan apa gitu, rebusan daun ini itu. Menang saminggu datang deh, Kiai alhamdulillah, karasa ngenahan, awak enak. Oh, pulang amplop ceritanya. Biasa itu mah, antara rezeki di Allah gitu. Nah, begitu dibuka, teteh naros ke teteh. Seberapa itu amplop, biasa perempuan begitu. Nah, berapa itu amplop? 15.000. Hah? 15.000? Ayo ke rumah sakit, anu teh cager 80 juta, teh cager 80 juta. Akhirnya ngenahan badan 15.000. Kebangetan tuh orang. Ya, coba. Jawabannya gimana? Sengaja oleh Allah ditutup mata hatinya, tidak bisa melihat jasa kita secara syariat, karena mau Allah balas nanti dengan surga. Wow, nggak bisa itu jawaban kayak begitu. Nggak bisa kalau dapat belajar ilmu, nggak bisa. Itu mau jawaban dari Allah tuh mau ditutup, dia nggak merasakan jasa kita begitu hebat. Kenapa? Karena Allah mau bayar kita dengan surga. Nggak harus semua dengan dunia. Coba bagus jawab nak. Emang bukan rasa syukur terjadi. Nggak tahu terima kasih, moga-moga sakit lagi. Bukan begitu bagus mah. Pahit itu nafsu, pahit itu nafsu mengejerit. Dalam nafsu mah pengennya yang nggak punya terima kasih tuh orang, buta mata hatinya, nggak bisa syukur. berat, pahit, nafsu pahit. Nanti dia merekayasa nafsu itu supaya dia ngasih lagi. aduh, istighfar. Nggak ada ikhlas, nggak bisa masuk wilayah ikhlas nafsu. Dan itu jawaban nggak bisa diilmiahkan Pak Markap, nggak bisa. Sebab di kitab saya belum pernah ngaji ada kalimat seperti itu. Padahal Allah bisa nggak ngasih hidayah tuh sama pasien? Kakek, ya Allah, saya ke rumah sakit nggak sembuh aja 80 sekian puluh juta, hampir 100 juta. Ini badan enak, nyaman, harusnya 200 juta saya. Ambil ATM. Pus, nih Kiai, tanda syukur dari saya. Bisa tuh? Bisa. Allah kasih hidayah, Allah kasih rezekinya, Allah gerakin bisa. Cuman nanti kalau dibayar di dunia semua, nanti kita nggak dapat surga gitu. Kayak kita ceramah, sekali ceramah 10 juta, 100 juta, 200 juta. Panitia nafsu senang.
Pas suatu saat ceramah 100.000 misal, pahit. Berarti ini wadi barat dengan sorga. Itu ngobatan, biar nggak terlalu menjerit nafsu. Pahit kan lagi, pengalaman aing pas itu. Pahit jasa, pahit ikhlas tuh pahit jasa. Pahit, tapi ujungnya nanti manis. Nah, kalau selalu gede, selalu dikasih, selalu enak, tuh kapan mau latihan ikhlasnya gitu. Semua hal, semua kita nolong orang, kita disiplin kerja, gaji nggak naik-naik, dagang dari pagi keliling ke sampai sore dapat 5.000 doang. Wow, kalau ngeluh tuh imannya esek-esek. Atau kita sudah ngasih malah dicampakan, masa orang kaya ngasih segini? Segitu gayuhan sih diberi koin, kurang ajar gitu. Penghargaan makhluk, pujian makhluk masih berpengaruh, berarti nggak bisa masuk wilayah ikhlas. Jadi bagaimana mungkin perang batin tidak berat, tidak lebih berat dibanding perang zahir? Karena itu memutuskan memboikot yang diinginkan nafsu, berbagai macam yang diharamkan. Dan harus patuh terhadap perintah-perintah Allah, harus patuh menjauhi larangan-larangan Allah. Berat itu. Paman imtathal amrullahi azza wajalla fil jihadaina hazallahul mujazar dunya wa akhirat. Siapa yang patuh ngelakuin perintah Allah, patuh jihad lahir dan batin ini, maka dia akan jaya dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Al-jarahatu fi jasadi syahid kal fasdi fi yadi ahadikum la alama laha indahu. Luka-luka di tubuh orang yang mati syahid itu sama dengan luka akibat bekam, tidak akan terasa apa-apa. Orang mati syahid itu nikmat. Wal mautu fi haqqil mujahid li nafsihi hatta ibn zumuhi kasyarbil atsan lil ma'il barid. Orang yang mati mujahadah perang itu dan diikuti dengan taubat dari dosa-dosa, itu seperti dia minum di saat kehausan yang begitu dahsyat, lalu menemukan wasu, minum dengan air yang sejuk bening. Orang yang mati melawan kafir, orang yang mati kayak itu loh, kayak ada di kita perempuan itu jatuh cinta kepada seorang laki-laki, jatuh cintanya 1000%. Kamar kamu di kitab apa ya Nawadir, tapi kita apa, saya pernah ngaji itu. Tapi dia tahu itu kalau diikutin bakal bahaya, bakal pacaran, bakal zina. Ditahan sampai diungkapkan aja enggak, saya cinta si fulan, saya cinta berat, enggak pernah cerita ke siapapun, cuman ke Allah. Ya Allah, tolong bimbing saya, jangan sampai mengungkapkan ini syahwat, ini nafsu. Wow, sampai lelah letih, sampai mati berjuang melawan nafsu cinta itu. Gak pernah diungkap, apalagi ke cowoknya, ke orang lain pun tidak pernah, sampai mati. Itu syahid akhirat, surga itu, karena dia berhasil perang mujahadatun nafsi, mengalahkan dirinya. Oh iya, mirip mirip. Ketika nggak ada orang baru dia deketin. Pas rame-rame mah pura-pura. Nggak doyan itu, nggak ada orang, saya keluar kemana, ternyata berdua di Bandung. Aduh, sugante berhasil jihadun nafsi orang ketika ramai doang. Masya Allah. Apa hadiahnya bagi orang yang patuh ke Allah? Mata kallukum bisain. Allah bersab. Mudah-mudahan kita diberi hidayah, taufik oleh Allah, bisa mengamalkan, dibimbing sedikit-sedikit. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana karim ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, ya rabbana lakal hamdu wa syukru wa
غير جلاليتك وغير عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تسع بها لنا الرزاق تحسن بها لنا الأخلاق على آله وصحبه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا لأولادنا ومشايخنا لإخواننا في الدين ولأصحابنا أحبابنا لمن حبنا بك ولمن أحسن إلينا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يذكرك فلا ينساك حتى لا يكون للشيطان علينا سبيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله اللهم صل وسلم السلام عليكم. Right now.